materi yang selanjutnya akan ada penyampaian materi yang terakhir, yaitu oleh Bapak Muhammad Reza yang mewakili Sofina dengan moderator masih oleh Bapak Dr. Waluyo. Pada Bapak Waluyo dipersilakan untuk melanjutkan. Selanjutnya ini materi analis yang terakhir oleh Bapak Muhammad Reza. Ya. Beliau ini S1 dari Teknik Elektro ITB, kemudian S2 dan S3 dari TU UNER. Pengalaman kerja dari tahun 2006 sampai tahun 2016, beliau itu bekerja di ABB Swedia. Kemudian mulai tahun 2016 sampai sekarang beliau sebagai staf di Sofina. Oke, mungkin sedikit introduksi, mungkin silakan pertanyaan. Barangkali ada ini ya, ada sedikit souvenir katanya begitu. Kita sponsor. Ya, tapi waktunya terbatas maaf saja. Oke, lanjutnya silakan. Ya, makasih Pak. Saya berdiri karena layarnya gelap, jadi saya mesti lihat slide juga. Sekarang saya mau presentasi tentang future power system. Tadi menarik dengan presentasi dari Pak Usairi di UIMAS bahwa kita bicara revolusi industri 4.0 dan saya bicara mungkin distrik 4.0. Pertama mungkin perkenalan sedikit mengenal saya. Pak Waluyo sudah terangkan banyak, jadi saya tidak akan panjang lebar di sini. Hanya mungkin saya lama di ABB Swedia 10 tahun. Jadi untuk yang belum tahu ABB itu perusahaan yang bergerak di bidang listrik cukup besar di dunia. Kira-kira ada 130.000 pegawainya di 100 negara dan ada revenue kira-kira 500 triliun 2015. Jadi seperempat atau seperlima APBN kita. Dan saya 10 tahun di sana, alhamdulillah punya kesempatan di berbagai posisi dari mulai scientist di 2006, R&D project manager, lead technology manager, terakhir sebagai manager untuk power system. Dan tahun lalu saya pulang ke Indonesia dan mewakili Sofina International, perusahaan Swedia yang bergerak di bidang, terutama di bidang consulting untuk power plant measurement dan proses industri. Untuk teman-teman mungkin bisa lihat ke Google untuk melihat kira-kira makalah-makalah yang pernah saya teliti. Siapa tahu kita ke depan bisa ada kerjasama. Nanti kalau kelihatan ada bidang yang cocok, mungkin kita bisa berpikir ke sana. Nah, sekarang saya mau cerita tentang inovasi disruptif. Jadi kalau kita lihat ada yang namanya inovasi, ada yang namanya disrupsi. Bedanya apa? Jadi inovasi atau disrupsi itu sama-sama mengerjakan hal yang baru. Bedanya inovasi itu melakukan hal yang sama, tapi sedikit lebih baik. Jadi kadang-kadang orang bilang itu semacam improvement. Sementara disruption atau disrupsi itu adalah membuat sesuatu yang membuat sesuatu yang baru, yang membuat sesuatu yang lama itu jadi kuno, jadi obsolete, jadi nggak kepake lagi. Nah, ini contoh foto di Glodok Plaza di Jakarta tahun 2000-an. Sumber dari Kompas, jadi aktivitasnya terlihat masih ada. Dan 2017 ini kurang lebih area yang sama kelihatan
ini konsekuensi dari disrupsi. Kalau sekedar inovasi mungkin ada kios yang dulunya kecil terus berikutnya berkembang jadi lampunya banyak, tapi disrupsi membuat yang lama menjadi terlihat kuno atau obsolete. Di Amerika fenomenanya sama, jadi ada yang disebut death of malls, banyak mall besar yang tutup. Dan siapa pelaku disrupsinya adalah ini. Jadi pelaku disrupsi ini atau pembunuhnya di killer adalah anak kemarin sore yang rambutnya belum putih atau belum tipis, tapi dia punya ide yang brilian yang disrupsi akhirnya pemain-pemain lama out semua. Ada contoh lain misalnya Netflix dengan Blockbuster. Jadi Blockbuster yang tahu tempat penyewaan rental video ya. Jadi tahun 90-an dia punya 9.000 tempat rental untuk video. Tahun 2000 video streaming teknologi baru mulai, dan waktu itu sebetulnya Blockbuster punya kesempatan untuk membeli Netflix seharga 50 juta dolar. Tapi tidak ada deal, tidak ada kesepakatan. Sekarang Netflix harganya 32 billion dolar dan Blockbuster bankrupt. Jadi itulah disrupsi untuk video streaming terhadap rental video. Dan ini bukan yang pertama kali. Ada jet engine yang mendisrupsi piston engine. Ada compact disc yang mendisrupsi audio kaset. Mungkin yang masuk ada milenial langsung. Gak usah malu. Mungkin dia nggak tahu kaset apa, tapi compact disc masih tahu. Sekarang pun compact disc sudah didisrupsi lagi oleh internet streaming music service ya, Spotify atau apa. Kemudian film kamera, saya nggak tahu kalau milenial tahu dulu ada namanya ASA 100 sampai 400. Sekarang langsung pakai digital kamera, bahkan ini pun sudah terdisrupsi dengan HP kita kan, smartphone. Airlines yang dulu big, expensive, luxury, sekarang sudah ada low cost carrier. Travel agent, travel bureau, sekarang sudah tinggal dari internet. Jadi ini bukan hal yang baru. Dan di Fortune 500 firm, jadi Fortune 500 itu melis setiap tahun 500 perusahaan yang terbesar. Itu 52% perusahaan yang muncul di 2000 itu udah nggak ada lagi. Ini sudah terdisrupsi dengan teknologi baru. Tadi pembicara sebelumnya bicara tentang Industrial Revolution 4.0. Jadi Industrial Revolusi 1.0 bisa dibilang steam engine, 2.0 listrik dan mass production, 3.0 electronic dan digital communicators, 4.0 apa yang kita bicarakan tadi termasuk IoT, artificial intelligence, robotics yang pembicara kedua di factory itu Industrial Revolution 4.0, nanotechnology. Dan apakah listrik kena? Jawabannya ya. Sekarang kita lihat listrik 1.0. Sebetulnya listrik juga sudah merupakan suatu teknologi yang disruptif. Jadi lampu tempel atau lampu cempor itu begitu ada listrik habis. Oke? Nah, listrik 1.0 pertama muncul itu zamannya Thomas Alva Edison. Dia bikin pembangkit listrik di New York pakai batu bara, pakai DC atau direct current generator arus arah, mulai tahun 80-an, 1880-an, dan customernya 80 dengan 400 lampu. Berkembang menjadi 10.000 lampu dan ada Edison Illuminating Company dipimpin Thomas Edison sendiri. Masih di 1.0 ada AC system, harus bolak-balik. Nikola Tesla, operasi pertama di 1885 di Roma dimulai buat penerangan publik. Mesinnya dibuat Siemens Halske di awal, ratingnya 20 kW dan dipakai untuk menerangkan, juga ada transformer untuk menaikkan dan menurunkan tegangan. Jadi ini listrik 1.0 di mana ada small scale power plant dan ada customer yang kebanyakan residential karena kebanyakan lampu dan mereka terpisah-pisah. Jadi beratnya komplek A ada satu power plant sendiri yang kecil, komplek B sendiri daerah-daerah terpisah. Model bisnisnya gampang. Ada sekelompok local customer, kita pengen listrik. Kata local power company, oke, kamu bisa dapat listrik, kamu nyambung, kamu bayar, kamu dapat listrik.
Itu listrik 1.0. Sekarang kita bicara listrik 2.0 kayak gimana? Disruptif pertama di listrik 2.0 adalah apa yang namanya the current wall. Kalau yang orang harus kuat ada di sini biasanya pernah dengar tahun 1880-an akhir sampai 1890-an awal itu ada kompetisi yang sangat ketat antara Thomas Alva Edison yang mendukung sistem DC atau arus arah dengan Nikola Tesla yang mendukung arus bolak-balik. Saking sengitnya konon mereka tadinya mau dapat hadiah Nobel tapi digagalin karena khawatir ada presiden yang tidak baik karena ini penuh dengan perkelahian. Jadi lesson learn, kalau mau dapat Nobel jangan suka berkelahi. Yang menang bisa dibilang adalah arus bolak-balik. Disruptif teknologinya apa? Adalah trafo. Jadi dengan trafo kita bisa menaik turunkan tegangan dengan mudah, dan sebagai akibatnya sistem listrik yang kita tahu sekarang dari pembangkit sampai ke customer itu menggunakan sistem arus bolak-balik. Kenapa? Karena kita bisa gampang menaikkan dan menurunkan tegangan sehingga efisien untuk jarak panjang dan kemudian juga relatif aman untuk dicatu di daerah customer. Kelebihan yang lain kita juga bisa dengan mudah menggunakan menyambungkan antara pembangkit dengan sistem yang ada, kita sebut interkoneksi, sehingga pembangkit yang berbeda-beda bisa saling mengkompensasi beban di tempat lain sehingga mereka menjadi suatu sistem yang besar dan lebih reliable. Jadi dari listrik 1.0 yang tadinya skala-skala operasi atau skala-skala kecil berubah menjadi skala korporasi, di mana ada pembangkit-pembangkit besar tadi yang tersebar, ada transmisi yang jaraknya ratusan bahkan ribuan kilometer, ada customer yang berbeda-beda dari residential, bisnis sampai industri. Itu listrik 2.0. Bagaimana bisnis modelnya? Bisnis modelnya gampang. Karena ini big power company, monopoli, nggak ada saingan. Biasanya customer cuma bilang, kita mau listrik, kita mau yang murah, kita mau yang handal, kita mau yang nyaman. Kata perusahaan, this is the only way, take it or leave it. Kita nggak ada pilihan kan? Tidak ada kompetitor ke perusahaan listrik besar itu. Jadi listrik yang murah, reliable, atau nyaman, gimana perusahaan yang menyediakan? Monopoli tadi. Ini model bisnis listrik 2.0. Sekarang gimana listrik 3.0? Tadi kita banyak pakai batu bara dan sebagainya, lama-kelamaan orang mulai lihat batu bara atau kayaknya kalau begini sengsara juga gitu ya. Ini foto orang, ini foto ini. Orang mulai bangkit, terutama yang muda-muda. Mereka sudah mulai protes di banyak negara, bukan cuma negara maju, bahkan negara-negara berkembang juga mulai protes. Dan sekarang mereka bilang kita mau listrik yang murah, yang handal, yang nyaman, tapi yang bersih juga. Karena protesnya besar, kadang-kadang masuk ke politisi. Kalau di Eropa tuh politisi yang punya platform green energy itu biasanya cukup banyak dapat suara, terutama kalangan muda. Akhirnya perusahaan gede meskipun monopoli, oke, kita pikirin lah ya, tapi tunggu dulu gitu. Karena ketika itu masih belum ada kompetitor dan teknologi berkembang. Jadi renewable energy yang dulunya kecil-kecilan mulai jadi bigger, cheaper, greener. Bigger, cheaper, greener, bukan cuma di wind power tapi juga di solar power. Dan mulailah listrik 2.0 berevolusi jadi 3.0. Artinya apa? Artinya mulai ada pembangkit tenaga baru terbarukan yang masuk ke jaringan sistem. Gimana bisnis modelnya? Bisnis modelnya kita mau yang clean. Perusahaan gede bilang, oke, kita sediain yang clean. Kita yang mau murah juga, nanti dulu lah murah ini terbarukan mahal. Karena belum ada kompetitornya. Oke? Nah, sekarang gimana listrik 4.0? Si Akang Elon ini new kid on the block yang bikin orang banyak ketakutir. Dia bikin atap atau genteng ya, genteng yang bisa berfungsi sebagai fotovoltaik, sebagai sel surya. Dan dia statement kemana-mana bahwa matahari menyediakan lebih dari hanya dalam 1 jam, lebih dari energi yang diperlukan planet bumi selama 1 hari. Itu jatuhnya.
Dan kalau kita bicara disruptive technology, harga dari PV dari tahun 80-an sampai tahun bahkan 10 tahun yang lalu itu betul-betul menurun dengan luar biasa. Jadi harga per watt dari 30-an dolar sekarang tinggal $2, bahkan sekarang sudah semakin turun lagi. Ini ibaratnya membuka kotak Pandora. Jadi dengan disruptive technology PV yang tambah murah tadi, orang mulai mikir lagi, saya pengen energi bersih, energi murah, pengen distributed generation, customer juga punya generation sendiri, customer berubah menjadi prosumer ya, production dan customer. Dan tembok besar antara customer dengan perusahaan yang dulu monopoli atau sekarang masih monopoli, mulai sekarang customer punya alternatif. Jadi customer selalu terbiasa sama murah, bersih, nyaman, kan? Sekarang perusahaan besar mulai tersaingi oleh perusahaan kecil. Mereka bilang, oke, kita punya nih yang murah, bersih dan nyaman. Kalian tinggal pasang fotovoltaik di atap rumah atau ganti gentengnya sama gentengnya Elon Musk. Perusahaan gede mulai, ya kita juga bisa lah nih, kita juga bersih, kita juga murah dan lain sebagainya. Di mana disruption ini? Mulailah ada early adapters, orang-orang yang bilang, wah kita udah kayaknya ini cool ya kalau kita bisa pasang di rumah sendiri, kita freedom. Jadi dia bilang, kita mulai early adapters, mulai dari provider yang baru. Meskipun perusahaan besar bilang, kalau kita masih lebih murah. Jadi customer kebanyakan masih oke lah, asal murah saya dari kalian. Nah, si PV ini tambah murah. Jadi apa yang terjadi? Akhirnya perusahaan besar mulai bilang, oke, kita sekarang bahkan menyediakan energi yang murah, bersih, dan kita mulai hilangkan pembangkit-pembangkit besar, contoh misalnya di Eropa, nuklir di langit, atau batu bara, karena kita akan menyediakan apa yang kamu minta, murah, handal, bersih, dan nyaman. Mulailah customer bilang, oke, sekarang kita bisa pilih. Jadi kalau misalnya perusahaan yang besar ini customer service-nya nggak bagus, kita melari ke perusahaan kecil, kita bisa pilih. Jadi listrik 3.0 yang asalnya perusahaan besar mensuplai listrik ke banyak customer lewat transmission dan menggunakan juga renewable energy power plant, sekarang jadi listrik 4.0, di mana semakin banyak renewable energy di perusahaan besar dan customer mulai punya pembangkit sendiri. Apakah itu cukup? Yang bilang cukup maju? Sekarang ada kelompok baru yang namanya millennials tadi. Jadi we are millennials. Apa mindsetnya? Atau apa ciri-cirinya? Malas, entitled, tech addict, narcissistic. Jadi kalau yang merasa ini dia milenial, despite umurnya. Mindsetnya apa? Mereka punya purpose, mereka punya meaning dan idealism. Mereka sangat menghargai experience. Artinya orang-orang milenial itu konon nggak suka belajar, tapi lebih senang coba dapat experience. Mereka senang untuk discovery, senang untuk menemukan hal yang baru. Mereka lebih community, jadi mereka lebih participating dan mereka lebih engaged. Dan mereka suka dengan innovation. Indonesia termasuk yang luar biasa kalau kita lihat ini angka. Jadi total population 260 juta dari Januari 2017, dan internet user setengahnya, active media user lebih dari sepertiganya, mobile subscriber 370. Jadi lebih banyak nomor daripada jumlah penduduk. Penyebabnya gampang, siapa di sini yang nomor HP-nya cuma satu aja? Oke, menjelaskan kan? Device usage, mereka punya mobile phone 90%, smartphone hampir 50%, dan desktop komputer segala macam cukup signifikan. Nah, ini yang membuat Visi 4.1 nggak berhenti di tadi. Mereka bilang kita mau nyaman dan kita mau inovatif, kita mau engagement. Kenapa kita mesti urusan sama pembangkit listrik besar? Kita mau transfer antar community. Selesai di situ enggak? Mereka bilang, tadi juga presenter sebelumnya bilang, kita mau electric vehicle,
kita mau energy storage, jadi kita mau semakin bebas dari perusahaan monopoli. Listrik 4.2. 4.3-nya karena mereka narsisis tadi, yang penting kita connect ke media sosial. Jadi mereka ingin pokoknya yang namanya listrik, kita nggak ada urusan dari mana listriknya, yang penting kita bisa atur mereka, kita bisa monitor dari HP kita bisa lihat pakai Google Glass, kita lihat jam kita pakai listrik berapa, bayar berapa, kapan mesti beli, kapan mesti jual, dan kita tampil di media sosial. Jadi cool, di rumahnya ada foto-foto, dia foto-foto selfie, itu cool, kata dirinya. Nah, jadi apa akibatnya? Kita lihat. Satu, photovoltaic energy storage jadi tambah murah. Akibatnya customer semakin banyak yang pakai photovoltaic. Begitu semakin banyak yang pakai photovoltaic, maka economic of scale, harga semakin murah. Jadi ini adalah feedback yang positif. Sekarang kita lihat perusahaan besar, semakin banyak orang pakai photovoltaic, semakin berkurang mereka bayar rekening listrik. Jadi si perusahaan besar harus menaikkan harga, kecuali ada subsidi, supaya dia bisa mengkompensasi customer yang berkurang. Maka dia menjadi feedback yang negatif. Udah terjadi? Udah. Di Indonesia monopoli angkot yang dari saya SD sampai sekarang metodenya sama, sudah mulai kalah dengan Gojek. Dan sebetulnya ini sedang terjadi India itu negara besar yang penggunaan listriknya sebetulnya masih rendah. Nah, mereka sekarang lompat. Jadi mereka punya kondisi di mana banyak desa-desa terpencil, di mana pembangunan jaringan di desa-desa terpencil itu mahal, dan di mana juga bahwa mereka kekurangan lahan. Jadi sekarang mereka sudah langsung lompat ke listrik 4.0, di mana fotovoltaik itu banyak dipasang di atap-atap rumah orang tinggal ataupun di pabrik. Ini gak ada suaranya, saya nggak tahu kenapa. Tapi poinnya adalah bahwa yang menjadi signifikan untuk India bisa loncat ke listrik 4.0 adalah masalah finansial. Jadi problemnya fotovoltaik itu ada dua. Pertama, dia semua investasi di depan. Yang kedua, dia butuh baterai. Tapi di India mereka langsung pasang, nggak perlu pakai baterai. Yang penting ada listrik masuk ke jaringan. Jadi mengurangi bayar listrik residensial, dan asumsinya listrik yang tadi bisa dipakai untuk wilayah yang lebih besar. Jadi it is happening, sedang terjadi. Dan ini adalah fenomena global yang tidak ada lainnya, terutama ya karena si Kang Elon tadi. Jadi kalau kita lihat yang electric vehicle itu tahun 50-an itu udah ada yang namanya electric vehicle. Tahun 80 ABB tempat saya kerja dulu itu udah punya mobil listrik yang bisa ngebut sampai 200 km per jam. Tapi kenapa bangkitnya sekarang banyak? Ekosistemnya udah tumbuh, milenialnya sudah lebih militan, dan Kang Elon dia bikin mobil Tesla tadi. Jadi begitu dia menyentuh sesuatu, orang-orang mulai kata-kata ini bakal lari kemana, dan sekarang dia masuk ke PV, fotovoltaik. Jadi kalau kita nggak bisa mengalahkan mereka, ya kita join mereka, kita join inovasi ini. Apa yang kita mesti lakukan? Ada 4 standar, ini mungkin bukan hal yang aneh. Pertama,
membangun ide-ide bagaimana kita mengatasi perubahan itu, dan terutama adalah memberi plan, rencana, dan deadline. Jadi bukan cuma sekedar ide. Kalau sekedar ide itu namanya mungkin mimpi, tapi kita kasih mimpi kita itu plan dan deadline, sehingga dia betul-betul menjadi ide yang produktif. Dan kita jangan meninggalkan legacy bisnis kita. Ibaratnya perusahaan listrik, ya legacy-nya listrik, jangan terus jadi jualan e-commerce misalkan. Tapi kita ambil teknologi yang berkembang, kita terapkan di listrik, customer oriented, karena ya customer masa depan kita adalah orang-orang yang berbeda pikiran dengan kita. Dan terakhir collaboration. Sekarang udah gak zaman lagi orang kompetisi. Kalau orang mau besar mesti kolaborasi. Contohnya apa? Paling gampang ya Gojek tadi, gak punya motor tapi armada paling besar. Airbnb gak punya hotel tapi booking hotel paling banyak. Kan Tokopedia, Bukalapak gak punya barang tapi transaksi paling banyak. Dan siapa yang menang? Sebetulnya customer. Ya kita. Jadi kita lah yang akan menang dari revolusi listrik 4.0 ini. Jadi begitu Pak Waluyo. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhammad Rizal. Selanjutnya kami persilakan Bapak Ibu yang bertanya barangkali. Silakan. Ya, silakan. Itu belakang. Terima kasih Pak Moderator. Pertama saya Anhar dari Batam. Terima kasih juga Pak Reza atas presentasinya yang sangat menarik dan mencerahkan. Pertanyaan saya mungkin sederhana. Jadi mendengarkan apa yang disampaikan Pak Reza dari awal hingga akhir mengenai evolusi listrik dari listrik 1.0 sampai 4.0. Yang saya tangkap dari presentasi Pak Reza, tidak hanya cara memproduksi dan bisnis listriknya yang berubah, tetapi dari contoh yang Pak Reza sampaikan tadi, saya menangkap bahwa sepertinya nanti yang akan berperan itu hanya fotovoltaik. Nah, saya ingin klarifikasi saja, apakah betul demikian? Artinya energi terbarukan yang lain pun tidak ada tempat, gitu. Karena yang bisa bisa memenuhi listrik 40 tadi sepertinya kalau dari cerita tadi hanya fotovoltaik. Apakah benar demikian? Mohon klarifikasi. Terima kasih. Terima kasih Pak. Langsung dijawab aja dari yang keempat tiga ya. Jadi pertanyaannya, kenapa fotovoltaik? Sebetulnya memang karena dia yang disruptif teknologi sekarang dari harga yang murah sama proses pasang yang gampang. Renewable yang lain gimana? Dia akan tetap ada, terutama karena bagaimanapun perusahaan besar harus menyediakan istilahnya listrik yang untuk base load dan lain sebagainya untuk dipakai di jaringan. Tapi nanti ini kalau kita berpikir ini lah ya, imajinatif. Kalau perusahaan besar pasti merasa terancam dengan fotovoltaik, dan sekarang udah mulai kerasa karena kita pasang PV panel sekarang kena pajak. Kayak mungkin zaman dulu atau zaman sekarang online masih mikir, itu semacam perlawanan dari incumbent lah ya. Nah, pertanyaannya sebetulnya apakah cukup hanya dengan fotovoltaik? Mungkin ke sana. Nah, sebetulnya mungkin di awal-awal akan pasti ada perlawanan lah ya dari 3.0. Cuman begitu harga udah semakin murah, sama kayak online dengan klasik public transportation, customer pasti pilih yang murah dan nyaman. Nah, nanti orang akan melihat bahwa fotovoltaik itu tidak stabil, hanya ada di siang hari, tidak ada di malam hari. Karena kita butuh mungkin lampu di malam. Nanti pertanyaannya gimana sementara baterai mahal dan lain sebagainya. Yang menarik tadi sebetulnya prestasi pertama dari Dewan Energi Nasional, bahwa kalau kita perhatiin bakal ada gas yang masuk ke rumah-rumah. Nah, sebetulnya kalau jaringan itu sudah masuk, pesaing terbesar katakanlah PLN itu bukan cuma ini, tapi perusahaan gas. Jadi dia jual gas ke customer, nanti dia jual gas turbin yang kecil yang bisa langsung dipasang di rumah-rumah.
Kalau itu udah jalan, udah 4.5 udah ya kalau saya sih mesti dibikin dari sekarang. Karena dia nggak perlu bikin jaringan yang banyak dan gas itu jaringannya bisa murah karena dipakai bukan untuk listrik saja, tapi dipakai buat masak, ya terutama kalau industri mungkin buat pemanas dan sebagainya. Jadi renewable yang lain di mana nasibnya akan ada selama mereka bisa bersaing. Contohnya kalau di online mungkin taksi gimana nasibnya dia bisa ikut kalau dia terus taksinya dipasangin platform online. Tapi kalau yang nggak mau ikut-ikut ya saya pikir untuk malam ya kan. Sama kayak Pak Ivan tadi, robotik itu ada karena ada kebutuhan, barang lebih murah. Bagaimana pekerja yang mau bertahan? Ya harus meningkatkan skill. Skillnya nggak bertahan ya, mohon maaf terpaksa mungkin tergantikan. Jadi ini memang ya survival of the fittest lah gitu ya. Selanjutnya, siapa? Silakan. Satya. Terima kasih, Pak. Saya Satya Lakuran dari Perusahaan Baru. Baik Pak, jadi saya langsung aja ke permasalahan yang kebetulan kan saya dari Aceh, jadi provinsi Aceh itu suka sekali padam listrik. Salah satu penyebabnya adalah terlalu jauh pusat beban dengan pembangkit. Nah, kalau kita lihat dari ini, janji janji gubernur yang terbaru itu akan disediakan dana yang luar biasa untuk membereskan masalah listrik di Aceh ini. Nah, bagaimana pengalaman Bapak untuk menyelesaikan masalah jadul suka padam listrik ya? Saya yakin sekali di provinsi lain juga pasti suka padam karena pusat beban terlalu jauh. Yang kedua, ini menarik Pak, saya punya rumah itu 4 lantai, tinggi sekali. Jadi kayaknya untuk memasang fotovoltaik ini jadi alternatif. Kebetulan 2 tahun yang lalu di Jakarta juga sudah masuk sering di detik itu banyak rumah-rumah di sana hotel-hotel pasang fotovoltaik seperti yang Bapak kemarin tadi, bahkan dia bisa jual plus minus ke PLN Pak. Nah, gimana nih aplikatifnya untuk kita coba, karena itu pasti masih mahal tuh sekitar 50 sampai 80 juta. Terima kasih Pak. Terima kasih. Mungkin sekalian. Ibu, boleh silakan Bu. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya, saya dari arsitektur, jadi pertanyaan saya mungkin tidak seperti ranah di jurusan ini. Dari yang apa saya baca, kalau di Indonesia itu ternyata potensi untuk penerimaan intensitas radiasi matahari itu dari skala yang optimal untuk pembangkit listrik, kalau saya lihat kelasnya itu di kelas menengah. Kita melihat bahwa itu adalah optimis untuk Indonesia, mengingat intensitas radiasi matahari walaupun kita ada di katulistiwa tidak pernah mendapatkan kelas 5 atau kelas 6 sesuai dengan yang telah terpasang untuk pembangkit listrik skala dunia. Terima kasih. Oke, ada bicara. Berarti Bapak itu yang maaf. Nah, di sesi terakhir biasanya ramai ya. Saya sebelah sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Reza, terima kasih. Pertanyaan saya singkat aja. Tadi dijelaskan bahwa PV photovoltaic itu lebih murah dibandingkan yang lain. Mungkin kita bisa, karena saya orang bisnis ya, saya developer, mungkin bisa dibuat kan, kalau namanya lebih murah, lebih mahal, itu kan harus ada pembaginya Pak. Jadi harus Bapak bisa mempresentasikan price-nya bagaimana dibandingkan yang ada sekarang. Itu Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak. Ya, jadi yang pertama soal yang di Aceh, memang benar bahwa listrik itu semakin dia jauh ya dari pembangkit yang beban, memang akan lebih rentan terhadap kestabilan. Nah, saya belum berpikir ke sana, tapi dari sisi itu memang kalau kita bisa mengurangi beban karena ada supply langsung ke arah beban, misalnya dengan fotovoltaik, kestabilan memang akan meningkat. Jadi itu efek samping yang positif sebetulnya. Nah, yang jadi masalah sebetulnya adalah apakah listrik cukup, terutama malam nggak ada listrik. Nah, Aceh sebetulnya agak sedikit beruntung karena sekarang pembangkit besar di Aceh adalah pembangkit gas. Yang 250 MW sekarang lagi dibikin di antara Banda Aceh sama Medan ya. Itu adalah pembangkit
gas 250 MW sampai 500 MW. Nah, pembangkit gas itu punya karakter cepat responnya. Jadi kalau ada perubahan-perubahan, mereka bisa bereaksi cepat. Makanya sebetulnya kalau memang di Aceh banyak fotovoltaik nanti membutuhkan fluktuasi beban dan generator yang cukup banyak, itu bisa dikompensasi sama gas. Nah, pertanyaannya tempat lain di mana? Tentu tanda-tandanya beda-beda, itu memang topik untuk research. Kedua soal ruko tadi kan, dan ini mungkin nyambung juga ke pertanyaan ketiga. Harga, betul Pak, harga memang masih mahal. Tapi ini kita tadi kalau kita lihat kereta api tadi, kalau kita pakai harga Indonesia kita nanti bisa salah prediksi Pak, karena kita banyak ekonomi biaya mahal, banyak harga-harga yang kita nggak tahu. Jadi kalau kita hanya terkunci dengan Indonesia, saya khawatir harganya sepertinya tidak akan pernah masuk. Tahu-tahu nanti ada pemain besar masuk, boom, kita kelibas semua. Contoh kayak online. Waktu Uber baru mulai di Jerman, kita di sini masih Uber pasti mahal, belum izinnya, belum kirnya segala macam. Contoh Gojek bikin lokal, kita yang habis. Maksudnya pemain lama yang habis. Nah, kalau kita bicara harga listrik, ya memang kita mesti bandingin apple to apple. Jadi kita mesti lihat yang sudah jalan di berbagai negara, tidak mesti negara maju, termasuk negara berkembang. India kayak tadi, India kenapa bisa murah? Karena mereka dapat banyak bantuan finansial. Indonesia, kalau kita mau kredit bank aja bisa 10-12%. Jadi kalau kita pakai angka-angka itu ya mungkin kelihatan mahal. Atau sekarang dengan peraturan yang kalau kita pasang fotovoltaik kena pajak. Tadi bicara soal jual listrik, peraturan Indonesia belum boleh orang jual listrik kan. Jadi kalau industri punya ekses listrik itu dikasih gratis, nggak boleh dijual karena peraturan yang boleh jual itu hanya pihak-pihak tertentu. Jadi saran saya kalau itu penting, tapi kalau kita terjebak di bisnis ekonomi model lokal Indonesia, yang saya khawatir milenial tuh nggak peduli itu gitu. Jadi mereka nggak peduli, mereka langsung loncat, langsung pasang, dan pengalaman beberapa teman itu udah pasang di listrik atapnya sendiri. Memang nggak bisa jual, tapi mengurangi rekening listrik sampai, jadi kita nggak bicara investment ya, karena dia nggak pasang baterai, dia cuma langsung fotovoltaik pakai konverter, dia mengurangi listrik sampai 30%, dan itu belum optimal. Sekarang anggap kita hitungan cepat, kalau residensial di Indonesia itu adalah Indonesia paling banyak residensial customernya kan, anggap setengahnya ada residensial, setengahnya industri. Kalau dari residensial itu kita sekarang kapasitas terpasang 60.000 MW, berarti residensial 30.000 MW. Kalau 30.000 MW itu pasang setengahnya fotovoltaik, kekurangan listrik, bil listrik 50% alias 15.000 MW, yaitu udah 25% revenue berkurang. Padahal investasi take or pay jalan terus. Nah itu gimana gitu? Swasta dapat 80%, padahal revenue berkurang 25%. Jadi arahnya ke sana. Kejauhan apa ya? Sekarang pertanyaan ke Ibu soal efisiensi. Jadi memang efisiensi solar panel itu menarik. Artinya gini, dia butuh cahaya, tapi dia butuh suhu dingin, dan dia lomba lebih efisien. Jadi ya mungkin keadilan Tuhan ya, bahwa negara-negara yang paling banyak fotovoltaiknya sekarang itu negara-negara subtropik, Jerman, Prancis, Swedia, Belanda, yang sebetulnya listrik matahari itu relatif jarang. Musim panas oke lah, itu 24 jam, tapi musim dinginnya bisa berbulan-bulan, kurang lebih kayak gitu. Cuma ternyata begitu suhunya dingin, efisiensi naik. Sementara kayak di Middle East, yang mataharinya banyak, itu fotovoltaik suhunya naik, efisiensinya turun. Makanya mereka banyak pakai bukan cuma fotovoltaik skala besar, mereka pakai namanya concentrating solar plant. Jadi yang cermin buat membakar generator di atas tower gitu kan. Nah, Indonesia itu perkiraan 4-4,5 jam efisien untuk listrik. Cuman kalau harganya udah turun banget, udah murah, itu cukup. Karena apalagi rumah-rumah Jakarta atau pabrik-pabrik, jam-jam matahari terik itu biasanya AC nyala. Jadi itu cukup signifikan ngurangin load. Jadi poin saya sebetulnya bahwa ada plus minus, jadi ada yang karena suhu dingin, ada yang karena mataharinya banyak, ada yang karena kelembabannya bagus. Cuman kita sebenarnya ini banyak yang saintis, banyak yang peneliti atau bisnis yang develop kan,
ya kita mending dari sekarang kayak tadi kereta ini jangan dilawan, kita pikirin gimana kita bisa jam kesimpulan. Saya arsitek, saya mulai mikir gimana supaya misalnya gentengnya si Elon ini bisa mulai masuk ke sini dengan harga efisien dan desain yang bagus. Yang jadi masalah di Indonesia, kita belum ada pabrik PV. Land udah punya penelitian, tapi kayaknya jauh dari bikin pabrik. Padahal mungkin Pak yang dari Sarawak bisa confirm bahwa di Malaysia sudah mulai banyak pabrik fotovoltaik, betul kan? Jadi Panasonic bikin banyak, kalau kita bicara Cina, India, mereka sudah bikin banyak pabrik fotovoltaik. Jadi tadi pertanyaan presenter sebelumnya, apa kita mau follow atau mau lead untuk listrik, ini juga sebenarnya titik persimpangan ya, apa kita mau follow. Jadi kita mau tunggu aja sampai nanti suatu saat listrik murah itu masuk ke Indonesia sebagaimana online transportasi masuk, atau kita mau mulai lead, kita mulai bikin fotovoltaik, kita mau bikin peraturan-peraturan yang mendukung perkembangan listrik-listrik yang terpasang di customer, sehingga customer juga bisa menjangkau. Itu kita belum bicara milenial tadi ya. Bayangin kalau nanti orang bisa jual listrik dari rumah saya ke rumah teman pakai HP. Jadi peraturan bilang yang bisa jual listrik cuma PLN. Tapi milenial nggak peduli, dia ada HP. Kayak kalau zaman dulu ada namanya Kaza atau BitTorrent gitu kan. File transfer itu illegal. Tapi mereka punya, ya saya bukan kayak illegal, cuma maksudnya ya zaman seperti itu. Mereka punya BitTorrent yang akhirnya file-file itu bisa ditransfer dengan illegal menggunakan jaringan yang ada. Tidak mustahil nanti orang-orang akan seperti itu. Oke, terima kasih. Ada atau masih ada? Boleh Pak, sekali lagi ya. Ada satu lagi. Oke. Ini saja. Karena tadi kita sama-sama mendengar Dewan Energi Nasional, tapi nggak terlihat komitmennya tentang energi baru dan terbarukan, khususnya fotovoltaik. Sementara di luar, kita ambil contoh saja tadi India sudah luar biasa, dan kemudian Jepang itu karena dia nggak punya lahan lagi, tapi semua danaunya itu dipasang semua solar cell untuk bisa membangkitkan, menghasilkan kapasitas yang jauh lebih besar. Dan bahkan Arab Saudi pun juga tahun 2025 yang menargetkan semua konsumsi listriknya itu berasal dari voltaik solar cell, karena dia memanfaatkan keuntungan barokah dari Tuhan bahwasanya pada pasirnya yang luas dan panasnya yang tinggi, jadi dia pasang semua itu turun pasirnya itu untuk solar cell, sehingga minyaknya nanti ya memang tidak digunakan untuk pembangkit tenaga listrik lagi, tapi untuk hal-hal yang bersifat dijual saja dan lain sebagainya. Nah, bagaimana menurut Pak Muhammad Reza yang sudah lama di luar, bagaimana ini negara kita, khususnya Indonesia ini, ya sebaiknya jadi leader atau follow saja? Mungkin ada cara yang lain mungkin untuk mengetuk hati, terutama Dewan Energi Nasional, mungkin masih ada atau di sini yang tahu pemerintah kita yang saat ini masih PLN sebagai monopoli, tapi kalau melihat ancaman ini tadi, mungkin dalam waktu 10 tahun, 15 tahun ke depan PLN nanti tinggal sejarah saja. Terima kasih. Oke, setelah kami oke. Jadi betul Pak, tentunya mungkin kita yang old school ya, saya juga 40 tahun lebih. Jadi buat kita yang old school memang ya kita mesti tadi Pak menerima bahwa dunia berubah. Dan perubahan bukan cuma di listrik, bahkan mobil. Jadi kalau kita lihat sekarang di Swedia misalnya 2019 Volvo udah keluarin lagi combustion engine mesin mobil. 2030 Skandinavia, Prancis nggak boleh ada mobil bensin. Nah jadi mungkin Mitsubishi udah mulai harus mikir, karena bisa jadi satu mobil dilempar ke kita semua, atau yang kedua ya kita ketinggalan lagi kayak tadi. Nah jadi itu udah mulai dipikirin, karena bukan apa-apa. Memang Pak, sekarang ini saya mungkin cerita dari pengalaman pribadi. Waktu saya pernah bekerja di ABB ya, mungkin sama dengan kita kerja di sini.
orang baru mulai kerja, itu zaman saya dulu 15 tahun yang lalu, yang dibeli itu motor atau mobil, kendaraan. Nah, waktu saya termasuk di Eropa. Jadi di Eropa waktu saya lihat teman-teman yang lulus kerja itu mereka beli kendaraan, terutama mobil. Waktu saya pulang tahun lalu, itu saya perhatiin yang umurnya 20-30-an, Pak, itu nggak punya mobil. Mereka nggak beli mobil. Mereka punya sih, tapi mereka nggak beli mobil. Yang mereka lakukan adalah mereka sewa mobil kalau perlu. Jadi sehari-hari mereka pakai transportasi publik, terutama keluar kota. Tapi begitu butuh mobil mereka sewa mobil, dan belakangan mereka banyak menyewa mobilnya yang kayak pakai etanol atau Prius yang bisa listrik sama bensin. Bukan karena gaya juga, tapi karena banyak subsidi, jadi lebih murah. Artinya apa? Artinya orang-orang ini kan nanti bakal jadi old school. Dan paling nggak di Eropa ya mobil udah, kalau kita nggak mengikuti itu, kita akan ketinggalan. Dan mobil bukan cuma mobil listrik aja, nggak berhenti di situ, sistemnya sharing. Jadi mobil kayak sepeda di Bandung ini kan ada yang punya sepeda bisa tinggal seperti itu, mobil udah kayak gitu. Nah bedanya mereka tuh kalau punya ide Pak, itu biasanya jadi. Nah jadi kalau kita misalnya ada ide, kita anggapnya kita follower ya bisa-bisa aja, cuma kita akan selalu ngikutin. Nah caranya gimana? Sebetulnya mungkin nanti Pak Leo bisa bikin konklusi dari seminar Pak, dikasih ke Dewan Energi. Tapi kalau saya sih melihat kita ikutin milenial aja Pak. Kita sekarang belajar dari yang muda, kayak si ini. Nah, anak muda ini. Jadi kita bikin teknologi yang orang akhirnya nggak berdaya kecuali ikut kita. Jadi kalau kita sekarang mau memperbanyak vehicle atau kita memperbanyak photovoltaik, renewable energy, kita juga pengen harga listrik murah, ya kita aja dengan meneliti atau kita bikin terobosan bisnis yang akhirnya orang nggak bisa mohon maaf saya bukan pro siapa-siapa, tapi supir angkot mau demo, ojek mau demo, ujung-ujungnya customer pilih online. Jadi balik ke akhirnya, kalau kita bisa kasih value yang mayoritas customer itu untung, saya pikir ya pemerintah akan ikut kita. Oke, barangkali itu cukup ya Pak. Kalau tadi diminta konklusi dari keseluruhan ya tempat pembicara itu, kalau saya pikir singkat saja, dunia itu pasti berubah. Jadi jangan harap yang sekarang mungkin berlaku kali 10 tahun, 20 tahun ke depan itu mungkin nggak valid lagi, nggak pakai lagi. Ya paling sederhana contohnya dulu waktu saya pakai komputer gitu ya, software Cinaiter itu udah paling hebat waktu itu. Tapi sekarang sudah nggak ada. Nah itu kita menatap ke depan, itu ini ke depan, bukan ke belakang. Jadi pasti akan berubah. Nah, sekarang tadi dari bidang IoT juga seperti itu. Barangkali itu saja yang bisa kami simpulkan. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Waluyo beserta Bapak Muhammad Reza. Untuk yang selanjutnya kami akan memberikan plakat yang akan diserahkan oleh Bapak Dr. Waluyo kepada Bapak Muhammad Reza. Baik, terima kasih. Untuk yang selanjutnya ada pemberian souvenir bagi tadi para penanya. Yang kami catat ada 7 orang penanya, mungkin ada 2 diantaranya atau 3 diantaranya yang tidak menyebutkan nama. Yang pertama yaitu Bapak Ibriansyah dari Politeknik Samarinda. Kepada Bapak, silakan langsung ke depan aja Pak. Kemudian yang kedua Bapak Sigit Santosa, silakan langsung ke depan Pak. Kemudian Bapak Anhar dari Batas.